Oke, ini saya rekaman mendadak lagi ya karena iya saya ada bilang sesuatu tentang episode 9 ini. Saya rewatch ini dan sambil saya juga nonton video reactionnya eh kayak anime reaktor lainnya gitu. Ya, contohnya ini Bijun tadi. Tadi ada detail kecil yang saya tidak perhatikan ya. Saya lupa ada di scene mana ini. Ada di scene, bentar ya saya perbesar dulu ini. Ada di scene dimana tadi mana ya, di awal kayaknya, di awal video. Nah, di bagian sini kan rupa ini minum minum bir kan ya. Setelah dia minum bir itu karakternya langsung berubah. Dia kayak jahil banget gitu. Dan di bagian sini kan dia kayak senyumnya kayak berubah gitu. Vibe-nya berubah senyumnya. Walaupun senyumannya tetap sama tapi senyumannya gitu berubah gitu ke vibe-nya, suasananya berubah gitu. Jadi karakternya berubah ini rupa pas mabuk ya, minum bir. Momoka juga begitu, cuma Momoka ini kayak orang orang mabuk betulan. Kalau kalau si rupa ini kalau mabuk ini mabuk kayak orang kayak tinggi banget tuh, high banget gitu. Saya agak sama sih, cuma karakternya yang berbeda gitu. Kalau misalnya Momoka kan sekarang sukanya kayak marah-marah ya, pas mabuk dia makin marah-marah. Rupa ya selalu senyum, minum 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 alkohol, makin makin nge-hype gitu ya. Jadi kayak gimana ya, saya tidak tahu menjelaskannya, tapi ini detail kecil juga ya sebenarnya. Saya baru sadar pas rewatch kalau misalnya karakternya kok rasanya berbeda gitu. Dan ini terjadi juga di episode sebelumnya, di episode 8 ke episode 7 ya kalau saya tidak salah. Yang ada Minenya. Kayaknya episode 7 deh karena ada Mine. Yang dimana itu setelah minum bir kan itu pas Momoka bilang dia mau keluar dari band dan mereka minum bir gitu. Si Momoka dengan si Rupa dan ya seperti yang kalian lihat mabuk parah si Momoka, sedangkan si Rupa ini makin makin high gitu, makin high, makin tinggi apa ya, kayak gimana gitu saya jelaskannya. Yang jelas kalian bisa lihat itu saya perlihatin bentar kayaknya ya. Mana ya, episode 7 kayaknya ya, episode 7 ya. Di akhir-akhir sini. Bagian sini ya. Kalian lihat kan Rupa kayak gini-gini tuh. Dia mabuk itu sebenarnya coy. Dia mabuk itu kayak gini-gini. Langsung berubah tuh karakternya si Rupa. Nah, ada satu detail ya, detail yang saya bukan kayak detail kayak gimana. Ini meme. Kayak ada referensi meme di episode 9 ini ya, saya lihat tadi pas rewatch ya. Saya baru sadar pas ya si Nibiju tadi menunjukkannya ya referensi meme-nya. Kalau tidak salah setelah diusir sama Subaru ya. Nah, di bagian sini. Saya perbesar dulu. Ya, di bagian sini. Saling tunjuk. Ini kayak meme Spider-Man loh. Kayak tunjuk-tunjuk. Ya. Dan itu lucu setelah saya rewatch gitu. Makin makin lucu gitu pas saya rewatch gitu. Pas saya rekaman kan saya tidak sadar gitu. Jadi pas saya nonton ulang ya ternyata ada beberapa detail yang saya tidak sadari gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa detail yang saya tidak sadari tapi kalian sadari, kalian komen di bawah ya. Beritahu saya apa detail-detailnya.
Saya sebenarnya sudah lihat postingan seperti itu di postingan meme referensinya tadi itu. Saya cuma lupa. Tapi pas rewatch ini, baru saya ingat kalau misalnya di scene tadi ada referensi kayak meme Spider-Man itu. Jadi untuk video kali ini ya segitu saja ya. Ini maaf ya tiba-tiba ini saya rekaman lagi nih. Jadi nanti saya masukkan ini videonya di video reaction episode 9 saya. Dan ya tenang saja, ini masih hari yang sama kok dengan saya rekamannya. Ya, ini sudah 9 Juni 2024 ya. Ini jam 12 malam 30 detik. Itu artinya saya setelah rekaman episode 9 ini kayak 1 jaman atau 2 jaman setelah saya rekaman, saya baru sadar ini karena ini baru berganti hari juga, baru berganti hari. Karena saya rekamannya malam-malam gitu. Jadi ya, saya cuma mau sampaikan itu saja. Jadi ya, bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan series Girls Band Cry. Dan sekarang adalah episode ke-10. Yang dimana dari spoiler yang saya dapat, orang tua Nina bakalan pergi ke Shin Kawasaki untuk bertemu Nina. Dan ya bakalan ada drama di episode kali ini. Dan ya kayaknya di episode kali ini bakalan ada drama. Dan entahlah apakah permasalahan Nina dengan orang tuanya ini bakalan selesai di episode kali ini juga, atau bakalan harus menunggu episode ke-11 gitu. Karena ya katanya Seiyu dari Nina, kalau tidak salah namanya Rina ya, kalau tidak salah namanya, kita harus menyiapkan tisu gitu untuk episode kali ini ya. Saya punya banyak tisu sih, bisa dipakai kalau misalnya saya nangis atau apa, tapi entahlah seperti apa nanti adegan yang buat saya nangis atau tidak ini. Entahlah saya bakalan nangis atau tidak, kita lihat saja. Dan saya berkeringat banget, ini panas ya coy. Jadi sebenarnya kalau misalnya panas gini, kadang ekspresi saya bakalan agak turun gitu, karena ya biasanya kalau misalnya terlalu panas atau terlalu dingin, saya kayak ekspresinya susah keluar gitu. Saya bingung mau bilang apa. Kalau oke, kita bicara sedikit ya, untuk bicara sedikit tentang episode sebelumnya, itu episode 9, yang dimana ini fokusnya ke Tomo ya, yang dimana dia itu berbohong gitu kepada Nina, bilang bagus atau gimana gitu, karena dia tidak mau menyakiti orang lain gitu seperti yang dia lakukan dulu. Karena ya kalian sudah tahu sendiri di episode 9 ini kayak gimana. Saya tidak mau bahas itu terlalu lama karena kayaknya intro ini sudah terlalu lama ya. Dan ini masih hari yang sama dimana saya rekaman episode ke-9 ya. Hari ini tanggal 8 Juni 2024 ya. Dan sekarang adalah jam 11 lewat ya, 11 malam. Saya rekamannya tadi yang episode 9 itu setengah 11 ya. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya karena saya tidak sabar lagi drama apa yang akan terjadi di episode ini. Dan kita akan mulai videonya dalam 3, 2, 1, mulai. Entah kenapa audio video kali ini lumayan kecil gitu, baru agak lebih buram gitu. Oh my god, ngeharam si Rupa cok. Fangirlsnya banyak banget cok.
Oh ya, dari spoiler yang saya dapat, kalau tidak salah dia ini seiyunya adalah siapa ya namanya? Yang jelas ini dia yang mengisi suaranya Kurosawa Ruby dari Love Live Sunshine gitu. Kok kecil banget kali ini ya videonya. Videonya juga agak lebih buram dari episode sebelumnya. Betulan loh. Atau saya download saja yang versi lainnya ya. Bentar ya. Mungkin saya hentikan rekamannya dulu ya. Ya, kita kembali lagi melanjutkan reaction kita. Dan saya sudah download yang 1080 pixelnya, karena tadi yang saya pakai memang itu 720 pixel, dan setelah saya lihat lagi yang 1080 pixelnya ini ternyata sama ya, agak buram dikit gitu. Jadi memang ini antara file yang dipakai oleh fansubnya ini yang memang agak buram videonya, atau memang gara-gara pas diekspornya di encode-nya ini fansubnya jadi berkurang gitu kualitas videonya. Tapi ya tidak masalah, masih bisa dilihat ya. Kita lanjut saja ya. Kita akan lanjut. Ini saya kembali ke openingnya ya. Jadi kita mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Langsung opening. Dan kali ini audionya kecil banget ya. Beda di episode sebelumnya yang besar ya. Keras banget suaranya gitu. Videonya. Kayaknya memang dari file videonya ya yang agak berkurang kualitasnya gitu. Karena ini kualitas videonya terlihat menurun, dan ini juga volumenya berkurang gitu. Agak kecil suaranya. Kalau saya rasa masih agak kecil suaranya, mungkin saya bakalan pakai ya, software equalizer saya ya. Saya punya aplikasi ya, equalizer yang kadang saya pakai kalau misalnya kalau suaranya terlalu kecil gitu. Ada. Te wanna baste. Dan kalau tidak salah judul episode kali ini Wonder Vogel. Yang seperti yang saya bilang tadi, katanya seiyunya ini ini dari agensi ini itu pengisi suaranya Kurosawa Ruby dari Love Live Sunshine ya. Mama. Wah, ada yang sefrekuensi sama ya. Nina. Orang agensi pula tuh. Atau ya, kalau sefrekuensi langsung kayak kita kayak ikut gitu. Senang gitu. Ada misalnya yang kayak satu circle dengan kita, atau misalnya satu frekuensi dengan kita gitu. Langsung semangat gitu, senang. Nah, ya di episode 8 mereka sudah menyatakan perang gitu. Perangnya itu bertaruh siapa yang benar gitu. Yap. Miura Xiaomi, Golden Archer. What a name. I mean, untuk kayak agensi kayak misalnya dari hiburan entertainment kayak musik namanya Archer, gimana ya?
Jadi kali ini Nina lagi ya. Nina lagi yang bakalan buat liriknya ya. Ya, apa hmm, betul sih. Bikin lirik itu susah. Ya, setiap orang beda-beda sih cara buat liriknya gitu. Tomo juga bikin banyak lirik, cuma beda tuh cara dengan Nina gitu. Kano sendiri, kalau dari Yoru no Kurage wa Yugina ini, Kano sendiri kan ini dia itu bikin lirik dari pengalamannya gitu, atau misalnya apa yang dia ingin sampaikan misalnya kepada Yoru gitu. Ya pasti ibunya ini. Oh my, dari mana dia dapat informasi ini? Dia dapat informasi dari mana? Dia dapat info dari ayahnya kak. Im- ya mengungsi di rumah Subaru. Tapi entahlah dramanya nih kayak bikin nangis betul atau gimana gitu. Karena kalau tidak salah seiyunya Nina, Rina namanya ya, katanya harus siapkan tisu gitu. Tapi entahlah beneran kan di episode ini atau di episode selanjutnya saya tidak tahu ya. Saya lupa gitu soalnya. Tadi siang saya lihat itu postingannya ya. Masih mengungsi di rumahnya Subaru ya. Oh kakaknya kah? Ah ya kakak, ya kakaknya betul. Kayaknya dia percaya banget sama kakaknya ya. Jadi kalau bisa, waduh, waduh. Nani, wah, ya tiket pulang kayaknya nih, supaya bicara sama orang tuanya gitu. Ah, naruhodo. Ya, 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 orang tuanya rupa ya meninggal karena kecelakaan. Besok besok mau ketemu bicara sama misalnya orang tua, tiba-tiba tidak diketahui, tiba-tiba meninggal. Ya, nggak salah sih memuka sih ya.
Bahkan anggota Togenasi Togehari juga menyuruhnya untuk pulang gitu. Semuanya gitu. Rupa Tomo maupun Subar Momoka. Panas cok. Kayaknya bagusnya saya nunggu dingin gitu situasinya. Kayak misalnya udah kayak lewat jam-jam 2 malam gitu. Ya, ayahnya. Ah, aduh, saya kepikiran realitas lagi, cowok. Dunia nyata lagi, nih. Real life, dunia nyata lagi nih. Aduh, kepikiran lagi soal dunia nyata, cowok. Mau banget saya nyalakan ini kipas angin di belakang nih, tapi bakalan berisik ini, masuk ke mic ini suara coy. Panas banget saya ini, cowok. Gimana? Di sekolah-sekolah di Indonesia kayak gini juga sih sebenarnya. Ya, iya, ya, saya mengerti sih. Ya, saya mengerti sih ya ini ayahnya, cowok. Sampai sekarang juga Nina masih dibela gitu.
Tapi entahlah ya apa yang akan terjadi. Saya juga bingung karena saya juga punya masalah sendiri di dunia nyata ini yang saya tidak akan sebut ini. Kayaknya saya pernah bilang di episode sebelumnya sih, cuma ya lupakan saja lah. Aduh, saya banget tuh. Kadang langsung kayak misalnya sandar di dinding langsung kayak gitu. Iya, kalau Nina memang strike forward gitu. Kalau ada yang dia mau lakukan, dia lakukan gitu. Dia tidak tahan, dia tidak tahan perasaan gitu, dikeluarkan gitu. Oh, ya entahlah. Bagaimana saya harus menghadapi kehidupan nyataku ini. Naruhodo. Ma, naruhodo. Naruhodo. Banyak yang berubah ya setelah kepergiannya Nina ke Shin Kawasaki. Ah, lembah saya kayak ginian, Cok. Kalau tentang orang tua sama anak, aduh. Yo. Yo. Full ini coy, full ini tisu coy. Tapi kayak saya tidak perlu sih, saya tidak nangis sebanyak gitu. Kayak saya tidak. Huru toma, indah, indah, dai dai, ate. Oh, oh, oh. Ah, shoot, Nina. Dapat restu dari orang tuanya, Cok. Ya, ini sebenarnya saya dapat juga ya. Orang tuanya sudah merestui gitu. Oh my, this episode, bro, is so wholesome, bro. Not gonna lie.
Saya nangis sedikit loh. Untung nggak nangis kayak banyak banget gitu air mata keluar. Tapi walaupun gitu saya ini punya tisu banyak nih kalau misalnya saya harus benar pakai ini. Ya. Iterasai. This put is this put a smile on my face, bro. Hey yo. Wah. Saya tidak bisa berhenti senyum, cok. Oh my god, this episode, bro. Untuk awal-awal ya saya agak agak tapi mulai dari pertengahan sampai ini sampai sini nih saya seneng banget, coy. Wah, sudah ditungguin sama Toge Nasi Toge Arya. Oh. Ba. Kak. Waduh, Momoka. Eh, diam-diam peduli banget ya sama si Nina. Waduh, Sundere Momoka. Baru pertama kalinya saya melihat ini Momoka Sundere gini, coy. Sun Dere. Oh my god, this episode put a smile on my face. Anjir sakit, cok, pipi saya, cok, senyum-senyum gini lama, cok. Saya tidak bisa tahan gitu. Malah mau senyum lagi, cok, aduh. Ya, ada nama orang Indonesia ya, ini banyaknya tadi. Berapa orang tuh tadi? Jadi ada orang Indonesia yang ikut ya. Kalau bukan Indonesia, Malaysia lah. Antara itu saja. Tapi kalau saya lihat beneran orang Indonesia sih agak mustahil kalau saya lihat itu orang Malaysia. Dan kelihatan juga ada kayak negara tetangga kita juga di sini yang ikut produksi anime ini. Bibi Khairunisa kayak orang Indonesia juga ini. Rebirth. Wait. Ini Rebirth apa sih? Ini Rebirth yang Love Live atau apa sih? Saya tadi lihat tulisan Rebirth loh. Unit namanya kita ketemu lagi sama karakter yang ada di episode 1 itu ya. Yang awalnya marah malah ngeband bersama sama Nina dan Momoka ya. Kayak karena kenalannya si Mine juga ini. Nah, ini. Waduh, ketemu lagi kita nih. Jadi, kayaknya bakalan tambah meriah ya. Nah, episode selanjutnya. Dan di episode kali ini, ya ini benar-benar kayak membuatku ini senang juga sekaligus juga agak sedikit resahnya karena ini relate banget dengan kehidupan nyata saya dan saya punya masalah sekarang yang saya tidak akan ceritakan di sini, tapi saya sekarang punya masalah dan saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Saya bukan Nina yang kayak straightforward dan sebagainya gitu.
saya bu ah saya punya pride sendiri gitu. Agak malu-malu juga, agak takut juga gitu. Jadi saya tidak tahu ini cara menghadapinya kayak gimana. Walaupun kalian memberikan saya saran gitu, kalau saya tidak mengikuti saran kalian, itu juga tidak bisa gitu. Tidak akan jadi. Jadi saya bingung. Ini mau saya harus ngapain? Jadi ya lupakan saja. Ini bukan urusan kalian juga. Jadi kita bicarakan saja tentang episode kali ini ya, dan ya seperti yang saya bilang tadi, this put a smile on my face. Artinya ini kayak ini membuat saya tersenyum gitu. Dan ini judulnya untuk episode selanjutnya apa ya? Bentar saya lihat ya. 次回世界の真ん中 Sekai no Mannaka, pusat dunia ya. Saya tidak tahu apa artinya. Entahlah, dan kalau saya lihat mereka ada di dalam tenda begini, berarti mereka bakalan mengadakan konser, dan konsernya ini kemungkinan di festival ya. Karena katanya mereka bakalan ikut festival yang dimana bakalan ada Diamond Dust juga di situ, karena mereka juga sudah nyatakan perang kepada Diamond Dust gitu. Momoka juga bilang festival selanjutnya kami juga akan ikut dan membuktikan kalau misalnya kami yang benar gitu, kami tidak salah gitu. Jadi Diamond Dust ini dan Togenashi Togehari ini saling saling perang untuk mengatakan kayak saya yang benar, saya tidak salah gitu. Karena ini ada dua pandangan. Ini Diamond Dust pandangannya atau pendapatnya kayak gini, Togenashi Togehari kayak gini gitu. Jadi ya, Tano Shimi da ne, Sugina episode. Jadi untuk episode kali ini mungkin saya tidak tahu bilang apa lagi ya. Kalau misalnya saya punya sesuatu yang harus dikatakan lagi, mungkin saya akan bikin video lagi atau rekaman lagi dan disambung nanti saat pengeditan ini ya rekamannya, atau bisa jadi juga nanti saya bicarakannya di episode selanjutnya gitu. Jadi ya, saya harus menunggu 1 minggu lagi untuk menonton episode ke 11 ya, karena ya ini episode 10-nya baru rilis ya, kayaknya hari ini atau kemarin gitu. Jadi saya masih harus tunggu 1 minggu. Akhirnya ini Girls Band Cry terkejar juga ya, karena saya terlambat banget ngerekamnya gitu. Jadi saya kena spoiler mulu gitu sama teman-teman saya di Facebook maupun dari page-page lain gitu yang membicarakan tentang Girls Band Cry ini. Dan untuk Yorkura saya tunggu saja episode 10-nya keluar, nanti saya langsung rekaman 2 episode di hari itu juga. Ya, videonya dipisah ya, episode 9 dan 10, tapi saya rekamannya di hari yang sama seperti Girls Band Cry ini ya. Jadi ya, untuk episode kali ini segitu saja. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jika kalian ingin bantu saya, kalian bisa klik link traktir yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga kalau kalian ingin menonton video saya yang tanpa sensor, kalian bisa ke Bistation saya, linknya di deskripsi. Atau kalau mau di YouTube, bisa juga kalian tinggal ya, saya sudah jelaskan di episode sebelumnya, saya agak malas jelaskannya lagi. Dan ya, saya punya channel satu lagi namanya Indo Brony. Di situ saya biasanya bermain game dan juga reaction My Little Pony, dan saya ada rencananya untuk bikin video reaction untuk series lain ya. Dan ya, untuk episode kali ini segitu saja. Sampai jumpa di next video. Free Palestine. Bye.